Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Putri dengan NIM 0309192669 dari Prodi Tadris IPS 2 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum belajar, ada sedikit motivasi yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Ketika kalian datang rasa malas untuk belajar, itu yang seharusnya harus dilawan dan harus bangkit dan lebih semangat lagi dalam belajar, dan nantinya bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah, baiklah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu mau mengingatkan pembelajar minggu lalu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, pertemuan kita hari ini, Ibu akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Nah, adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, dan adapun indikatornya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurangi, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini agar mampu memahami perubahan dan kesinambungan geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Lalu masuk kegiatan inti. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Gold atau emas bermakna kekayaan, glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani atau Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan, sekarang menggunakan mesin. Penggunaan mesin menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, dan barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Lalu adapun kebijakan masa Raffles System tersebut memiliki ketentuan: A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Adapun penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah yaitu yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Lalu yang adapun praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat yaitu yang A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 65 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa dilihat dari jumlah kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Karena
Karena di Grobogan, Jawa Tengah, jumlah penduduk 89.000 orang, yang bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang berjumlah 336.000 orang, hanya tersisa 120 orang. Nah, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak semua ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang Ibu berikan barusan? Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok yang Ibu ambil dari absensi kelas, dan satu kelompok terbagi atas 5 orang, dan kita akan berdiskusi setelah Ibu membagi tugas-tugasnya. Dan Ibu bagikan lembar kertas soal yang sudah Ibu siapkan. Lalu, adapun penutup, baik, Ibu rasa hari ini cukup untuk diskusinya, dan untuk kelompok sudah cukup baik, dan teman-teman dari kelompok lain yang sudah antusias untuk memberikan tanggapannya untuk kelompok yang presentasi ini hari. Lalu baiklah, cukup untuk hari ini pembelajaran kita. Terima kasih. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf, dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah, sekian untuk hari ini, dan kita akan berjumpa minggu depan. Dan untuk anak-anak semua, silakan pelajari untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, Ibu tutup. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah hasil video penjelasan mengajar saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.